Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz, belajar matematika lebih mudah. Baik adik-adik, kali ini akan saya bawakan materi mengenai relasi dan fungsi. Nanti akan kita khususkan adalah relasi terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video yang akan saya upload berikutnya. Dan jangan lupa di share dan komennya. Ya, terima kasih kepada yang sudah subscribe, share dan sebagainya. Semoga mendapat keberkahan karena turut menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, kita mulai. Materi pembelajaran kita, materi esensial kali ini adalah relasi dahulu ya. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Berikutnya menyajikan relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam bab ini bisa kita baca. Baik. Oke, kita masuk materinya. Contoh relasi dalam keseharian atau kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, Ani berencana membeli buku tulis dan pensil. Budi membeli penggaris dan penghapus. Cici membeli ballpoint, buku tulis dan tempat pensil. Sedangkan Didi membeli pensil dan penggaris. Perhatikan bahwa ada hubungan antara himpunan anak, yaitu Ani, Budi, Cici, dan Didi, dengan himpunan alat tulis, yaitu buku tulis, pensil, penggaris, penghapus, ballpoint, dan tempat pensil. Himpunan anak dengan himpunan alat tulis dihubungkan oleh kata membeli ya. Dalam hal ini kata membeli merupakan relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan alat tulis. Ya, jelas ya. Ini contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi apa itu pengertian relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B ya. Oke, berikutnya bagaimana cara menyatakan relasi atau menyajikan relasi? Ada 3 cara ya yang biasa digunakan. Jadi relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Contohnya, perhatikan tabel berikut ini ya. Ada nama siswa dan ada pelajaran yang disukai. Oke. Buyung di sini suka IPS dan kesenian. Doni suka keterampilan dan olahraga. Pita suka IPA saja. Putri suka matematika dan bahasa Inggris. Oke, perintahnya nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Baik ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama dengan diagram panah ya, menyajikan relasi. Tadi si Buyung suka IPS dan kesenian ya. Oke, berarti dia arah panahnya ke sini, 2 ya. Oke, diagram panah ini di sini ada 2 himpunan seperti ini. Ya, kalau ke sini berarti dari himpunan A ke himpunan B ya. Nanti kalau dibalik berbeda ini, dari himpunan B ke himpunan A. Nah, di sini ada cirinya, ada 2 himpunan, ini ada arah panah ya. Lalu di sini ada relasinya, aturan relasi atau nama relasinya tadi, pelajaran yang disukai ya. Jadi kita tadi si Buyung suka apa saja? Yang tadi di tabelnya IPS dan kesenian, maka dia kedua arah ya, IPS dan kesenian. Doni suka tadi apa, keterampilan dan olahraga ya. Vita hanya suka IPA. Putri suka matematika dan bahasa Inggris tadi ya. Kalau kita lihat lagi. Nah ya. Buyung IPS, kesenian dan seterusnya. Oke. Sesuai ya. Baik, kita lanjutkan. Yang B dengan diagram kartesius. Nah, ini juga kita ingat lagi pelajaran koordinat kartesius di bab yang lalu. Di sini sumbu X ya, ingat ya, sumbu X itu sebagai himpunan yang A, himpunan yang di sebelah kiri ya, kalau lihat di diagram
Nah, ini himpunan A. Ini sebelah kanan nanti ada di sumbu Y. Kita lihat. Nah, ini himpunan B di sumbu Y ya. Yang sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau diagram panah tadi. Baik, tadi si Buyung suka apa? Buyung ke IPS, Buyung juga ke kesenian. Oke. Tadi Doni suka keterampilan, berarti Doni, ya, keterampilan. Dihubungkan saja titiknya di sini ya. Lalu Doni juga suka olahraga, berarti Doni olahraga di sini ya. Nah, titiknya di sini jelas. Terus si Vita tadi kan suka IPA saja ya. Vita mana IPA? Oh, IPA ada di atas sini ya. Berarti dihubungkanlah Vita ini dengan IPA. Harus dikasih titik ya. Putri tadi suka apa saja? Matematika dan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jadi inilah titiknya. Jelas? Baik, yang cara ketiga, menyajikan himpunan atau menyatakan himpunan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, kita tinggal memasangkan saja secara berurutan. Yang dari yang awal ya, tadi si Buyung kan, awalnya Buyung suka apa saja tadi? IPS, berarti Buyung, IPS. Jangan lupa yang namanya himpunan pakai kurung kurawal ya. Nah, Buyung suka IPS, maka Buyung IPS. Buyung juga suka kesenian, Buyung kesenian. Begitu ya, dikasih koma. Seperti ini, jelas? Doni keterampilan. Iya, Doni keterampilan. Doni juga suka olahraga, Doni olahraga. Jadi berurutan ya. Vita, Putri, Putri juga begitu. Jadi harus berurutan. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh soal. Perhatikan relasi dari himpunan A ke himpunan B berikut. Oke ya, kita lihat. Tuliskan aturan relasi atau nama relasi. Ini aturan relasi atau nama relasi sama ya. Yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kita lihat. Indonesia, Jakarta. Malaysia, Kuala Lumpur. Filipina, Manila. Jepang, Tokyo. India, New Delhi. Apa kira-kira itu hubungannya? Atau relasinya? Iya, ternyata nama relasinya adalah mempunyai ibu kota negara. Oke, biar gampang kita hubungkan saja. Contoh, Indonesia mempunyai ibu kota negara Jakarta, ya. Malaysia mempunyai ibu kota negara Kuala Lumpur dan seterusnya, ya. Jelas ya? Baik, contoh nomor 4. Perhatikan relasi dari himpunan P ke himpunan Q berikut. Tuliskan aturan relasi atau nama relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kita lihat 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Apa hubungannya atau relasinya ya? Kita lihat ternyata aturannya adalah setengah dari ya. Atau nama relasinya setengah dari. Dari mana? Kita lihat. 1 kita hubungkan saja seperti tadi ya. 1 adalah setengah dari 2. Nah, betul ya? Atau 1 sama dengan adalah itu bisa diganti sama dengan setengah dari 2. 2 adalah setengah dari 4, benar ya? Ya. 3 adalah setengah dari 6. Oke, jadi harus cocok semua. Setengah dari semua. Tidak boleh ada yang berbeda ya. Nah, itu jawabannya. Bisa kita buktikan? Nah, ini buktinya saja. Ya, kita hitung tadi 1 adalah setengah dari 2 gitu ya. Ini setengah kali 2 kan 1 ya. Coret 2-nya jadi 1, tinggal 1. Dan seterusnya kita bisa buktikan seperti itu. 2 adalah setengah dari 4 ya, setengah dari. Jadi setengah dikali 4. Setengah dari itu setengah dikali ya, dikali yang himpunan sebelah kanan. Jelas? Sama juga dengan ini. Baik, kita lihat contoh aturan relasi atau nama relasi yang lain.
Nanti kita bisa ketemu dengan faktor dari. Apa itu faktor dari? Faktor adalah bilangan atau angka yang dapat membagi habis ya suatu bilangan atau angka. Contoh, 2 adalah faktor dari 2. Kenapa? Karena 2 ini dapat membagi habis 2. Membagi habis itu maksudnya jika membagi itu tidak ada sisa atau tidak menjadi koma bilangannya ya. Tidak bersisa. Oke. Karena 2 dibagi 2 itu 1 pas ya, tidak bersisa. Ini juga 2 dapat membagi habis 4. Atau 4 dibagi 2 itu kan hasilnya 2. Tidak ada sisa ya. 2 faktor dari 6 yang berikutnya. Karena 2 dapat membagi habis 6. Atau 6 dibagi 2 tidak bersisa. Ya, hasilnya 3. Jelas ya? Begitu juga yang lain. 3 ke 3. 3 faktor dari 6. 4 faktor dari 4. Jelas ya? Oke, nanti kita ketemu juga dengan aturan relasi atau nama relasi yang lain. Ini contohnya yang lain ya. Nanti kamu ketemu di diagram panah yang seperti tadi di yang sebelumnya. Nanti 6 ke 2 begitu ya. Nanti ini bukan bentuk relasi. Relasi adalah yang seperti tadi ini ya. Nah, ini aslinya seperti ini. Diagram panah. Nanti kalau kamu ketemu seperti ini, maka atau ini namanya 3 kali dari ya, aturan relasinya. Kenapa? Karena 6 adalah 3 kali dari 2 atau 6 sama dengan 3 kali 2. Jelas ya? Dari depan membacanya. Atau ini himpunan pasangan berurutan, bentuk relasi seperti ini juga sama ya. 6 adalah 3 kali dari 2. Jelas ya? Begitu juga yang lain ya. Ini sepertiga dari 3 adalah sepertiga dari 9 ya. Atau 3 sama dengan sepertiga dikali 9. Jelas ya? Atau seperti ini. Ini 4 adalah akar dari 16, benar ya? Atau seperti ini. Oke. Kuadrat dari 16 adalah kuadrat dari 4 ya. Dan seterusnya 5 adalah 2 kurangnya dari 7. Karena dia kurang 2 dari 7 ya. Atau selisihnya 2, dia kurang. Jelas? Atau seperti ini. Ini juga 12 adalah 3 lebihnya dari 9. Gitu ya. Dia kelebihan 3 atau selisih 3 lebih banyak dari 9. Jelas ya? Dan masih ada lagi yang lainnya. Jelas ya? Baik. Contoh nomor 5, diketahui himpunan A dan B dengan relasi A ke B menyatakan kuadrat dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah. Nah, ini ya, kuadrat dari. Tulis di sini namanya. Ini himpunan A di sebelah kiri ya, tadi. Ke B berarti B-nya sebelah kanan. Himpunan B-nya. Tulis anggotanya. Ini 1, 4, 6, 9. Ini 1 sampai 5. Nah, lihat kuadrat dari, ayo kita pasangkan. 1 adalah kuadrat dari 1, betul ya? Karena 1, atau dengan kata lain, 1 sama dengan 1 kuadrat. Ya, jelas ya? Lalu 4. 4 adalah kuadrat dari 2, atau 4 sama dengan 2 kuadrat, gitu ya. Tidak mungkin 4 ke 1 ya. 1 kuadrat bukan 4. Jelas ya? Jadi kita cari pasangan yang sesuai. 6 tidak ada. Ya, tidak ada yang kuadratnya hasil 6 di sini tidak ada ya. Lalu 9 adalah kuadrat dari ya 3. Karena 9 sama dengan 3 kuadrat. Oke. Udah ya. Baik, nomor 6. Buatlah diagram kartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan A ke himpunan B. Diagram kartesius kita ingat ada sumbu X, sumbu Y. Tapi di sini kita ganti sumbu X dengan A ya. Kan dari himpunan A ya ke B, yang B-nya di sumbu Y ya. Jadi yang dari asalnya dari A ke arah B berarti A-nya sumbu X, B-nya sumbu Y. Jangan sampai dibalik ya. Baik.
Kita lihat satu lebihnya dari. Kita lihat yang awal dulu, yaitu angka 3 dari A ke B ya. A dulu, jangan dari B dulu. A itu 3, satu lebihnya dari, ada nggak yang satu lebihnya dari 3? Oh ada ya, ini 2. Karena 3 adalah lebih 1 dari 2 gitu ya. Selisih 1 dan lebih besar. Jadi 3,2 pasangannya. Satu lebihnya dari. Jelas? Baik, 3,2. A-nya 3 ya. B-nya tadi 2. Ya, jelas? Baik, sekarang 4. Apakah ada? 4, satu lebihnya dari 3 harusnya ya. Tidak ada di sini, berarti tidak punya pasangan. Lanjut ke 5. 5 adalah satu lebihnya dari berapa? Iya, 4. Karena 5 lebih 1 dari 4. Ya, selisih 1 dan lebih besar. Baik, 5,4 jadinya ya. A-nya 5, B-nya 4. Sini A-nya 5, B-nya 4 dipasangkan. Dan harus pakai titik supaya jelas ya. Oke. Baik, ada lagi 6. 6, apakah bisa? Satu lebihnya dari 5 harusnya. Tidak ada, berarti tidak ada pasangan. Biarkan saja. Terakhir 7 adalah satu lebihnya dari, ya 6 ya. 7 itu lebih 1 dari 6. Berarti 7,6. A-nya 7, B-nya 6 tadi ya. Oke, jelas ya? Contoh, 67. Pada akhir semester, seorang siswa memperoleh nilai rata-rata dalam 10 mata pelajaran, yaitu agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya sampai prakarya. Dengan nilai rata-rata berturut-turut 80, 90, 85, dan seterusnya ya sampai 75. Jika P adalah himpunan mata pelajaran dan Q adalah himpunan nilai rata-rata, tentukan A. Himpunan pasangan berurutan dari P dan Q. Yang B. Tentukan 4 mata pelajaran yang mempunyai nilai sama. Lihat ya. Himpunan pasangan berurutan. Nah, ini mudah saja. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q. P dulu ya, lihat. Yang awal apa tadi? Agama. Agama itu nilainya berapa? 80. Ya, berarti agama, 80. Kasih kurung ya. Kurung dalam. Jangan lupa, namanya himpunan, pasti pakai kurung kurawal ya. Oke. Seperti itu. Lanjut. PPKN nilainya berapa? Yang kedua sini 90. Jadi PPKN, 90 ya. Kasih kurung. Yang ketiga bahasa Indonesia. Nilainya yang ketiga 85, bahasa Indonesia 85 ya. Lagi itu. Di situ ada bahasa Inggris. Ini yang keempat nilainya di sini 75 ya. Bahasa Inggris, 75. Dan seterusnya sampai terakhir prakarya ya. Di sini terakhir prakarya nilainya 75 yang terakhir juga di sini ya. Karena berurutan di sini. Jelas? Kasih kurung kurawal. Mudah ya. Dipasangkan saja secara berurutan. Baik, kita lanjut yang B. Tadi tentukan 4 mata pelajaran yang mempunyai nilai sama. Kita lihat 4 mata pelajaran yang nilainya sama. Ada 4. Oh, di sini ada 4 yang nilainya 75 ya. Berarti itulah yang nilainya sama. 75, 75, sini juga ada. Lagi ada 4. Kita apa saja mata pelajarannya? Ini urutan keberapa ini? Urutan keempat ya. 4 dan kelima. Berarti kita lihat keempat dan 5 mapelnya apa itu? Mata pelajarannya. 4, 5. Berarti bahasa Inggris dan matematik ya. Oke, lanjutnya 5, 6, 7. Urutan ke-7 apa nih? 5, 6, 7 IPS ya. IPS juga 75 dan yang terakhir ini 75 juga. Prakarya juga 75. Inilah 4 mata pelajaran yang mempunyai nilai sama. Jelas ya? Baik. Nah, selesai latihannya. Supaya lebih bisa lagi, silakan dikerjakan. Ya, nomor 1 tadi sudah dicontohkan. Begitu juga nomor 2. Ya. Nomor 3.
nomor 4, dan nomor 5. Oke, untuk latihan, guru kamu bisa saja menggunakan soal-soal yang lain ya. Oke, selamat berlatih, selamat belajar, semoga sehat dan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.